semuanya, perkenalkan nama saya Jessica, dan di video kali ini saya ingin coba menjelaskan proses cara memindahkan aplikasi CI4 ke Laravel 12. Ini lebih ke inti dari proses saat memindahkan kode-kode dan biasa yang diganti untuk disesuaikan ke Laravel. Jadi tidak akan terlalu rinci untuk menunjukkan semua tombol-tombol atau fungsi-fungsi bagian-bagian. Jadi ini untuk mendapatkan gambaran dari prosesnya, sini kita ada tampilan login kita. Di sini itu CI4 kita, dan yang ini tuh punya Laravel kita. Jadi yang perbedaannya ini dari kodenya, kita pertama-tama setelah membuat awal-awal dari Laravel seperti migrationnya ini, ada create user, ini, untuk semua tabel kita, user, setting, kategori, barang, dan lain-lain. Kita juga ada buat untuk di modelnya ini yang sesuai dengan tabel-tabel kita. Jadi ini kalau sudah dari awal buat aplikasi Laravelnya sudah kita buat ini, kita juga akan, jadi nanti di loginnya ini, di kodenya ini yang kita ambil ini dari CI4 yang diganti itu, pas di base URL itu kita nggak pakai base URL, tapi kita pakai dalam link, pakai roots, dan pakai dalam bracket. Ini untuk mengambil dari stringnya ini. Jadi dia daripada base URL, dia antara pakai roots dan pakainya dalam brackets. Dia juga kalau di Laravel itu kita bisa membuat pesan error sendiri. Nanti dia akan keluar pesan untuk misalnya kalau emailnya ini bermasalah ini. Dan karena di Laravel ini dia banyak integrasi yang sudah ada daripada di CI4. Dari CI4 kita lebih ke buat manual, tapi di Laravel kita kebanyakan fitur yang sudah tersedia, jadi kita tidak usah banyak kali. Habis itu ini ada tampilan register kita. Tampilan register kita kalau kodenya ini. Nah, bedanya juga kita pakai dalam brackets dan pakai roots. Dan sini masih sama juga, kita taruh scriptnya itu tetap setelah di dalam akhir-akhir dekat body gitu. Sama aja, mirip-mirip juga seperti di CI4, cuman bedanya itu kebanyakan di hampir semuanya pasti dirinya itu dia bukan pakai base URL, dan Laravel dia juga di modelnya ini dia langsung untuk mempermudah. Jadi setiap tabel kita sudah taruh kolom-kolom yang bisa diisi nanti yang untuk dipakai. Dia ada cast, dan ini ada untuk define relationship-nya untuk antar tabelnya biar memudahkan juga. Setelah itu kita ini akan coba login. Saya akan coba login sebagai support admin aja biar langsung tampil semuanya. Nah, ini halaman dashboard kita. Halaman dashboard kita kodenya kalau untuk yang Laravel ini oh ya, saya lupa tunjukin di controllernya ini. Di controllernya untuk login sama register mirip-mirip. Ini kode untuk di Laravel Authentication Controller, sama ini ada login dan register juga. Kalau yang di ini pertama-tama register kita itu kita daripada pakai header atau echo view header sama echo view seperti di sini, echo view header sama view kita langsung pakainya itu return view, dan untuk header dan footernya kita dipakai dalam view-nya itu nanti kita ada buat seperti untuk layoutnya itu. Ini contohnya saya tunjukin di ini, nanti ada extends layout kita pakainya yang header dengan footer, dan ada section kontennya untuk isinya. Itu untuk sebagai header footer kalau di Laravel. Dan di
ini dia agak sedikit berbeda saja. Kalau sini kita tetap sama, masih ada untuk validate atau ceknya ini dan dengan masuk datanya. Cuman kalau kita misalnya mau membuat requirement password, kita bisa pakai regex atau sudah ada di dalam Laravel tersebut. Jadi memudahkan. Ini juga masih sama. Sini kita lebih ke pilih kita sebagai link, untuk linknya pakai root login. Loginnya ini nanti ikut lagi di roots web. Di roots webnya ini yang kita harus juga buat. Ini untuk mengarahkan atau akses di linknya ini. Kalau kita masukin nanti dia akan keluar. Nah, itu fungsinya. Ini pokoknya kita juga kalau untuk loginnya ini kita pakai authentication untuk masuk login atau enggak. Setelah di autentikasi berhasil login, kita juga ada pakai session. Ya. Dan ini kalau untuk si iPhone-nya login kita itu seperti ini dengan registrasinya. Kita sudah masuk ke dashboard. Ini codingan dashboard kita. Ini yang di Laravel ini kita di sini bedanya ini kodenya kalau kita di CI4 ini kita harus pakai session get. Nah, tapi kalau di sini kita juga langsung sudah bisa lebih tingkatnya langsung ambil dari add authentication-nya ini, karena kita sudah login nanti dia akan ambil name kita. Sini kita bisa nampak kalau linknya ini dia harus dalam bracket. Nah, sekarang kita mau masuk ke mana ya? Kita masuk dulu ke data master. Ini saya akan jelasin CRUD untuk user aja dulu. Jadi di user ini kodenya di index. Ya. Jadi bedanya ini codingan untuk di Laravel user CRUD-nya. Ini dari string baru kita buatnya ini kita pakai string sama aja, tapi ini kita ada tambahan untuk bracketnya itu untuk ambil dari data string dari ini ya. Dan kita pakai for else. Dan di sini kalau kita pakai di dalam forumnya itu ada CSRF. Ini kita semua manual untuk buat, dan ini sebagai kayak security gitu untuk datanya. Dan kalau kita mau untuk hapus, kita harus pakai add method delete untuk jelasin kalau oh ini kita mau delete. Sini kita bisa lihat, oh ini sudah. Daripada user kita coba ke kasir aja. Jadi sini kita ada tambah kasir kita. Saya akan coba input satu aja. Itu kita buat passwordnya. Nah, so saya sekalian aja tunjukin semuanya dulu. Kalau sini bisa kita edit, bisa kita lihat informasinya, the created ad, updated ad, ini untuk super admin, dan kita ada self delete, ada notifikasi juga sebelum hapus, dan dia akan masuk ke delete kasir. Kita bisa restore all, restore delete permanen atau ya info juga. Nah, ini kita hapus saja permanen. Nah, jadi kalau di codingannya untuk kasirnya ini indeksnya sama juga kayak user. Kita lihat di controllernya kasir. Atau kita ambil aja ke user controllernya karena dia
mirip-mirip juga. Jadi kalau di sini si i4-nya ini usernya ini kita lebih panjang lagi. Restore, delete permanently, restore all itu harus kita buat sendiri lagi. Kalau yang di sini, user controlnya itu karena restore sama soft delete-nya sudah ada di Laravel, kita nggak usah buat lagi. Sini kita juga pakai Laravel Authentication. Ini kita pakai compact users, deleted users, user yang kita pakai dalam functionnya itu. Ya, ini mirip-mirip. Sini kita, ini dia destroy, restore, dan force delete. Ini dia cuma dalam 3 tambahan dari CRUD. Ya. Dan dia, kalau untuk delete, dia langsung pakai delete, restore-nya langsung pakai restore, dan force delete-nya pakai force delete-nya. Nah, itu untuk CRUD-nya. Saya jelasinnya satu aja. Ini sama aja juga kodenya. Di sini itu ada tabel nota kita. Jadi kebanyakan dari view semua ini di Laravel dan CI4 tidak jauh beda. Cuman di Laravel yang diganti di dalam kodenya itu seperti di bagian link sama untuk fetching datanya itu hanya itu saja yang kebanyakan yang diganti. Scriptnya tetap sama, tetap di bawah dekat akhiran body juga. Dan kalau dia pakai header sama footernya ini dia pakainya di dalam view daripada di controller seperti CI4. Jadi saya langsung masuk aja untuk selanjutnya dari video dari durasi ini nanti saya akan tunjukinnya lebih ke controllernya sekarang. Kalau untuk di Laravel controllernya ini untuk tabel nota kita. Kalau yang di CI4 begini. Ini dia lebih singkat. Kalau sini dia langsung pakai return view dan dia pakai rootnya ini kalau misalnya dia nggak login atau levelnya nggak sesuai ya baru ke error ini. Dan kalau di Laravel sudah ada files error, jadi kita nggak harus buat function error lagi. Jadi dia sudah otomatis di dalam Laravelnya. Kita cuma ganti view errornya saja. Sini kita juga bisa lihat detailnya, detail notanya. Detail notanya ini di sini, di bawah ini. Nah, mirip. Habis itu kita ada untuk pembayarannya ini. Kita juga bisa lihat notanya, print notanya ini. Dan juga lihat gambarnya. Dan ya. Kalau di dalam controller ini, di Laravel, ini lampiran gambar kita, print nota. Nih, jika ada, sama print notanya. Ini karena dia mirip dengan CI4, jadi saya nggak ada masukin tambahan lagi. Ini udah kodenya kebanyakan ya masih mirip juga seperti CI4, cuman ada tambahan sedikit atau ini saja. Ini pemesanan juga mirip seperti nota tadi, jadi saya izin untuk skip karena dia sama juga fungsinya itu. Di menu ini coba kita lihat. Kalau yang di menu ini kalau tidak salah di di menu. Nah, kalau yang di sini itu bisa dilihat di bagian menu di Laravel sama yang ini untuk di i4. Kalau sini di Laravel itu dia selalu pakainya untuk compare ini, dia biasanya ambil dari data-data dari misalnya tabel tersebut barang. Ini juga bisa kita pilih choose quantity-nya, add to cart. Kita ambil ini aja. Tuh, ada.
bisa proceed to transaction, nomor mejanya. Kita coba kasih gambar. Nih. Dan ada daftar pemesanannya juga. Oh ya tadi. Oke. Ini ada bagian paymentnya di controller untuk di Laravel. Ada submit paymentnya. Verifikasi tadi. Pakai JSON juga. Sini kita ada laporan keuangan kita. Coba kita coba dulu. Tuh, nanti dia keluar hasilnya ini. Kalau untuk view-nya itu dia tetap sama juga kayak di CI4. Dia tidak jauh beda dengan view-nya, cuma bedanya itu di controller, model sama root-nya juga. Ini laporan kita sama yang di CI4 laporannya ini. Ini. Tuh. Ini ada Excel-nya, hasil Excel kita itu ya mirip-mirip juga sama. Ya. Kalau dia log activity-nya itu di ini ada log activity kita itu di home kalau tidak salah, di front controller-nya. Nah, tuh log activity kita. Kalau log activity kita itu kita ada buat nih get all logs sama get user logs untuk level 13, 24. Dan ini ada insert lognya juga sama kayak di CI4 itu. Ini compact logs-nya ini dari Laravel-nya sendiri langsung log activity-nya gitu. Terus ini juga kita ada pengaturan kita. Settings kita bisa kita ganti. Nah, ini juga bisa kita ganti bahasanya. Di kalau ini setting berarti kita kalau di CI4-nya di mana ya? Ya, intinya itu kalau dia di home-nya kalau nggak salah dia harusnya ini dia pengaturannya, bukan settings. Jadi pengaturannya ini kalau yang GA4 dia bentuknya oh enggak, ini yang Laravel. Kalau Laravel pengaturannya di bawah sini. Nih. Bisa ya sendiri nih simpan pengaturannya. Kalau yang di sininya itu di CI4. Nanti yang perbedaan di kodenya itu seperti saat di kalau di front controlnya di Inggrisnya ini kan dia ada perlu untuk logo aplikasi dengan judulnya. Jadi dia harus pakai masukin string pengaturan setting first biar ya datanya bisa diambil dari tabel pengaturan tersebut. Kayaknya gitu saja deh dari saya. Tutorialnya sudah saya tunjukin dan sudah saya
jelasin inti dari proses memindahkan CI4-nya ini ke Laravel. Jadi view-nya itu kebanyakan dia sudah, ini untuk ringkasannya, view-nya itu mirip-mirip semua, cuman bedanya di roots, dan dia ada tambahan, yaitu tambahan roots, dia pakai brackets, dan ada token CSRF, dan di Laravel karena dia kebanyakan sudah ada feature yang sudah di implement, dia lebih mudah dan lebih singkat lagi kodenya. Dan jadi dia tidak kebanyakan kode secara manual seperti di CI4. Dan kalau di CI4 dia kalau mau pakai header view-nya itu kita di Laravel pakainya di dalam view. Dan untuk roots-nya ini dia juga seperti mengarahin atau directory kita diakses dari link di atas ini. Jadi gitu aja untuk inti sekilas gambaran untuk proses gimana kode kita, apa yang kita kira-kira biasanya yang kita ubahin dan sebagainya. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang jelas, tapi semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.